itu dengan aplikasi Google Meet. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu di rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan rapat kali ini saya akan menyampaikan hanya 4 poin saja. Poin yang pertama adalah membaca surat edaran nomor 72/KS-13/Hukham tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan corona atau COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Yang di dalamnya adalah berisi tentang instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2021 tanggal 6 Januari tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/Hukham/2021 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional di 20 daerah kabupaten kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan COVID-19. Yang ketiga, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/11/Hukham/2021 tentang pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru di 7 daerah kabupaten kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, memperhatikan hal ini, kita berada di wilayah kabupaten kota yang meliputi 20 kabupaten yang sudah ditentukan di Jawa Barat. Perlu diketahui adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Depok, Kota Bogor, ya, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi. Itu 20 kabupaten kota ya yang termasuk di dalam zona merah. Oleh karena itu, dari 20 kabupaten kota ini ya, pesan dari Gubernur Jawa Barat termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Bekasi, Dinas Provinsi Jawa Barat ya, juga ditindaklanjuti oleh Dinas Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dan Bupati Bekasi. Kita harus waspada, berhati-hati ya, menjaga kesehatan baik diri, keluarga, dan lingkungan. Surat edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021. Nah, ini yang menjadi landasan ya bagi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Dan kebijakan ini ya diikuti oleh kabupaten kota, kemudian kecamatan, desa ya atau kelurahan serta lingkungan setempat. Artinya, berdasarkan kebijakan yang baru saja saya bacakan tersebut, itu merupakan pegangan buat kita ya,
supaya melaksanakan sesuai dengan surat edaran tersebut. Kemudian yang kedua, kenyataan di sekolah kita atau di lingkungan kita, khususnya kita yang berada di wilayah Tambun Utara ya dan Babelan, ya. SMA Negeri 1 Tambun Utara dan Babelan. Kami sudah melakukan koordinasi ya. Sejak surat edaran ini belum kita terima dengan pihak kecamatan, kemudian dengan pihak Dinkes, dengan pihak Bimaspol, ya, dengan Babinsa, kemudian dengan komite, dengan para tokoh masyarakat, ya, termasuk kita sudah melaksanakan polling, bukan polling apa namanya, membuat kuesioner ya kepada masyarakat. Ya. Ternyata masyarakat atau orang tua siswa sesungguhnya sangat menginginkan adanya tatap muka. Ya. Ini terbukti dari angket yang sudah kita bagikan kepada 1050 orang tua siswa melalui web, ya, dan melalui WA dan sebagainya. Ternyata dari 1050 itu yang setuju belajar tatap muka ada 765 siswa. Yang tidak setuju 81 siswa. Siswa yang belum menyampaikan formulir atau angket 129 siswa. Yang ragu-ragu 75 siswa. Jadi kesimpulannya, semua orang tua siswa berdasarkan angket ini, jumlahnya 765 siswa sangat menginginkan adanya proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Tapi kenyataan membuktikan, ya, setelah kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, lebih-lebih setelah ada kejadian siswa kita pun, ya, walaupun maaf tidak kita expose, ada yang terpapar. Kemudian juga orang tua siswa ada pula, ya. Kemudian ada guru, bahkan masih ada yang dirawat ya. Ya. Kemudian komite kita juga ada yang meninggal, anggota komite, ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk istri dari ketua komite sekolah. Ya. Dan beberapa masyarakat lingkungan yang ada di sekitar sekolah, ya, ini juga ada juga yang terpapar, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan kali ini, ya, kondisi psikologi di lingkungan kita memang cukup memprihatinkan, ya. Bahkan masih ada masjid-masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya. Lebih-lebih kita prihatin, ya, pada tanggal 19 Desember pimpinan kita, ya, Bapak Dr. Haji Casmadi MPD MH, beliau telah meninggalkan kita selama-lamanya, ya, dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit di Bandung, beliau adalah terkena COVID. Ya. Mudah-mudahan kita doakan, ya, kepada beliau, Bapak Haji Casmadi, diterima iman Islamnya, kemudian kepada keluarga yang ditinggalkannya berikan kesabaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sebelum saya lanjutkan apa yang saya bicarakan, mari sama-sama kita berdoa, membacakan suratul Fatihah kepada pimpinan kita yang sudah meninggalkan kita, kepada komite, ya, dan kepada lingkungan kita yang ada yang meninggal juga, ya. Ala haziniyah walikuli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dengan kejadian demi kejadian, ya, lebih-lebih di Tambun Utara ini, Sri Amur, kemudian Srijaya, ya, kemudian sampai dengan Babelan, itu masyarakatnya banyak yang bekerja di berbagai perusahaan di kawasan MM 2100, kemudian juga ada yang bekerja di Panasonic, ada juga yang bekerja di kawasan industri sekitar Cibitung. Ya. Ini pabrik-pabrik tersebut ternyata banyak terpapar COVID dan karyawannya notabene banyak dari Tambun Utara dan sekitar Babelan. Ya. Ini sudah kami koordinasikan dengan Pak Camat. Ya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya, anak-anak kita, ya. Kemudian sesuai dengan anjuran pemerintah, gunakan masker, cuci tangan dengan baik, dan hindari kumpul-kumpul atau perkumpulan, ya, yang menyebabkan mudah tertularnya atau terindikasinya COVID-19. Kemudian yang ketiga, menyimak evaluasi hasil pembelajaran semester ganjil yang sudah kita lakukan, ya, kemarin. Ternyata dari 1050 siswa atau kelas 10 ada 354 siswa, kelas 11 ada 354 siswa, dan kelas 12 ada 341 siswa. Ya. Ini rata-rata kelas 10 dan kelas 11 itu bisa mencapai 8 sampai 10 anak yang tidak tuntas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terbukti dari hasil evaluasi, ya, dari tugas-tugas dan dari tagihan kurikulum itu mereka belum lengkap. Ya. Bagi kelas 3 mungkin sangat minim, ya. Masih ada 1-2 anak yang mungkin belum selesai dalam mengumpulkan tugas, tetapi bagi kelas 10 dan kelas 11 ini sangat memprihatinkan. Termasuk kemarin ketika pembagian rapot, ya, ini banyak sekali siswa dan orang tua siswa yang belum hadir ke sekolah, ya. Yang hadir pun akibat dari tuntutan kurikulum dan tagihan kurikulum belum selesai, ya. Tagihan dalam arti bukan tagihan uang, tapi tagihan tugas yang harus diselesaikan. Di mana di situ ada ulangan harian, ada tugas-tugas kokurikuler, termasuk ada sumatif, ya, dan formatif. Itu tidak lengkap tugasnya. Akibat ketidaklengkapan itu, terpaksa para wali kelas dan kurikulum membuat, ya, sejenis rapot bayangan atau informasi supaya mereka tahu nilai yang sesungguhnya. Gitu. Oleh karena itu, saya himbau kepada guru dan para wali kelas, ya, agar dikoreksi siswa-siswa yang memang belum tuntas, ya. Kemudian yang rapotnya yang masih ada di sekolah, tidak berarti sekolah menahan rapot karena faktor administrasi lainnya, tetapi faktor disiplin dalam proses pembelajaran, faktor disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi kemarin juga, ya, kita semua sudah mendapatkan kuota dari pemerintah, baik guru maupun siswa. Sesungguhnya tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak belajar atau tidak melaksanakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugas, karena kuota tersebut sudah sangat memadai untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ya. Maka dari itu, di sini perlu ada keterlibatan guru langsung, ya, dalam memantau anak-anak kita, ya, supaya terminimalisir kesulitan tersebut. Bahkan
di sekolah kita sudah lengkap ya, sudah lengkap artinya fasilitas, kemudian juga akses ya, internet dan lainnya ya. Artinya bagi teman-teman guru yang mungkin kurang nyaman di rumah atau wifi-nya terganggu atau mungkin aksesnya kehabisan kuotanya, silakan datang ke sekolah. Termasuk anak-anak kita ya. Silakan diinformasikan kalau memang kesulitan di rumah atau kehabisan akses atau kehabisan kuota, silakan untuk datang ke sekolah, jangan sampai mengorbankan diri untuk tidak belajar sesuai dengan jadwalnya. Nah, di dalam setiap harinya itu kemarin ya bisa antara 1 sampai 5 siswa ya yang harusnya mereka tuntas ya ternyata belum tuntas ya. Saya ingin tidak terjadi lagi ya seperti kegiatan seperti ini. Dan kemarin itu kurang disiplin dalam proses waktu. Jadi harusnya kita mulai belajar jam 6.45 ya, tetapi banyak siswa yang masih blank. Ya, masih ketiduran, ya, belum bangun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya dan usaha kita supaya siswa tersebut bisa on time, bisa bangun pagi, sholat subuh, ya, kemudian siap mengikuti proses pembelajaran, ya, terutama bagi siswa-siswa kita yang beragama Islam. Ya, ini kewajiban kita semua. Nah, maka dari itu, dari hasil evaluasi yang kemarin, ya, mohon kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kita selaraskan dengan tugas tanggung jawab atau tupoksi kita sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian bagi kelas 12, ya, bagi kelas 12, saya ingatkan kepada para wali kelasnya bahwa pengisian PDSS itu mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Nah, perlu kita sadari bahwa pangkalan data statistik sekolah ini, ya, pangkalan data ini itu sangat penting adanya, ya, dalam rangka rekrutmen siswa untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Sejauh mana tingkat prestasi atau indeks sekolah secara nasional itu sesungguhnya akan terukur dari PDSS diantaranya itu. Termasuk penentuan prosentase dari siswa-siswa yang ada di sekolah yang layak untuk memasuki perguruan tinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tahun ini SMA kita, SMA Negeri 1 Tambun Utara, itu bisa mendaftarkan sekitar 40% dari jumlah siswa yang ada di kelas 12. Nah, maka dari itu tugas Bapak dan Ibu wali kelas 3 khususnya, kemudian guru BP, diantaranya mengkalkulasi nilai siswa. Kalkulasi di sini maksudnya mengevaluasi, kemudian memeriksa, ya, jangan sampai terjadi ada mata-mata pelajaran yang satu rumpun bisa menjatuhkan mata pelajaran yang lain. Katakanlah kalau misalnya di pelajaran MIPA ada PIKI-BIMA, fisika, kimia, biologi, matematik. Kalau satu mata pelajaran, misalnya matematiknya dia 9, biologinya 8, ya, fisikanya 6, dan yang lainnya 7. Ini kan perbedaannya jauh, ada 6, ada 7, ada 9. Nah, gimana caranya? Nah, itu supaya seimbang gitu. Pun sama di
kelompok atau rumpun sosial. Ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya bagus, kenapa bahasa Indonesianya jelek? Ya, kalau misalnya pelajaran sejarahnya bagus, kenapa pelajaran yang lain jelek? Nah, jadi ini kita evaluasi diri sebagai guru, apakah proses pembelajarannya atau ada terjadi like and dislike. Anak itu suka belajar dengan guru yang bersangkutan atau tidak suka dengan pelajaran guru yang bersangkutan. Nah, pendek kata, standarisasi nilai itu sesungguhnya akan normal ketika berada di posisi 2 digit. Ya. Tapi kalau selebih daripada itu, maka proses penilaian kita itu berarti kurang normal. Ya. Nah, jadi tolong dikoreksi supaya harapan kita semua agar anak mengisi di PDSS itu tidak timpang, ya. Kemudian bisa banyak yang diterima di perguruan tinggi. Itu harapan kita, ya. Nah, saya belum mengkoreksi tahun yang lalu itu ada berapa persen jumlah siswa kelas 3 yang diterima di perguruan tinggi negeri, ya. Tahun ini mudah-mudahan ada peningkatan. Dan diingatkan juga, jadi kalau sudah memilih salah satu dari perguruan tinggi atau jurusan yang akan ditempuh, ya, itu dipikir matang-matang, koordinasi dengan wali kelas, kemudian koordinasi juga dengan guru BP. Jangan menentukan sendiri, tetapi tidak mempertimbangkan hasil dari proses belajar yang sudah mereka raih. Itu. Ini penting adanya karena ketika dinyatakan diterima di salah satu perguruan tinggi, kemudian tidak mereka ambil, itu akan berdampak negatif ketika nanti tahun berikutnya. Kita akan kehilangan kuota, ya, kehilangan persentase penerimaan yang seharusnya bertambah semakin besar, maka ini akan merugikan sekolah kita. Sekarang pun kita tahun ini bertanya-tanya, kalau kita punya kesempatan hanya 40%, apakah 40% itu dari seluruh sekolah yang diberlakukan, apakah hanya untuk kita? Ini yang perlu kita selidiki. Jadi kita tahun demi tahun, mari kita sama-sama bekerja sama dengan sebaik-baiknya antara guru BP, wali kelas, kemudian guru-guru yang mengampu, ya, pelajaran tersebut, ya, termasuk satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini kita bekerja sama supaya mereka sama-sama kita sadarkan, kita giring supaya bisa meraih sukses dan punya minat besar untuk melanjutkan. Ya. Berikutnya, jika ada orang tua siswa, jika ada siswa, ya, sebetulnya nilainya memadai mereka itu, tetapi tidak punya minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan tidak ada biaya. Silakan wali kelas atau guru BP menindaklanjuti, ya, beri pencerahan pada mereka, ya, beri informasi bahwa sesungguhnya kuliah itu atau di perguruan tinggi itu tidak seberat apa yang mereka bayangkan. Karena tahun demi tahun selalu saja bukan hanya ada, tapi banyak orang tua siswa, khususnya kita di Bekasi ini, yang beranggapan bahwa kuliah itu mahal, sekolah itu mahal, ya. Nah, ternyata dengan program yang sangat banyak sekarang, ya, ada program bidik misi, ada program masuk perguruan tinggi itu SBMPTN, ya. Kemudian apa, Bu? SBMPTN. Ya, SBMPTN, terus apa lagi? Nah, ada siswa jalur mandiri, ya, ada yang apa lagi. Nah, itu tiap tahun programnya selalu berubah. Nanti informasi itu, ya, informasi itu nanti melalui jalur BP. BP lah yang akan menyebarluaskan, ya. Dan tolong kepada teman-teman guru BP, ya, informasi kalau sudah tersebar atau sudah mendapatkan brosur, mendapatkan pamflet, dan mendapatkan informasi dari perguruan tinggi, segera sampaikan kepada kita semua, termasuk dipasang di majalah dinding. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari 4 poin yang ingin saya sampaikan ini, program semester genap.
ya di tahun 2021 ini. Nah, waktu itu kami sudah menginformasikan tentang kalender akademik yang sudah disampaikan lewat WhatsApp ya kepada Bapak dan Ibu di grup WhatsApp ya tentang kalender akademik ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Pertama, ya, Bapak dan Ibu, seperti biasa kita menyusun program pembelajaran ya. Walaupun sampai dengan tanggal 25 sudah ada surat edaran ini ya. Itu setelah tanggal 25 Januari kita juga belum tahu apakah itu berlanjut masih daring atau sudah tatap muka. Kita belum tahu. Kita tinggal menunggu surat edaran berikutnya ya. Nah, maka dari itu kita membuat program kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Kalau 1 semester itu hari efektifnya antara 16 sampai dengan 18 minggu ya. Silakan dibuat yang di dalamnya include ada ulangan di situ, ada pemberian tugas ya, pengumpulan tugas ya, termasuk akhir semester masuk di dalam situ ya. Dan perhatikan juga libur-libur besar ya, libur-libur nasional ya, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, dalam setiap harinya seperti yang saya kemukakan di muka tadi, siswa diupayakan hadir jam 6.45 ya. Mereka sudah siap ada di monitor ya. Jam 7 mereka sudah memulai membaca ayat-ayat pendek ya, sesuai dengan program kita di semester pertama ya. Jadi jam pertama kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit atau rata-rata 5 menit mereka membaca ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat, saya ingin siswa SMA 1 Tamara ini lulus sekolah mereka hafal dengan sejumlah ayat-ayat pendek ya. Sehingga di dalam ujian akhir di kelas 12 ayat-ayat pendek Al-Quran ini sudah tidak diragukan lagi bagi mereka bisa untuk menghafalnya. Tidak hanya menghafal, tapi mereka juga bisa menulis, tetapi juga mereka bisa membaca. Kalau menghafal itu kalau udah sering mendengar, insya Allah bisa hafal ya. Tapi kalau udah hafal harus bisa juga menulis ya. Dan kalau sudah bisa menulis, udah yakin insya Allah bisa membaca. Itu program kita. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan proses pembelajaran ya. Dengan proses pembelajaran ini insya Allah ya, dengan semangat Al-Quran mereka bisa berprestasi, bisa hatinya itu akan lembut ya, hatinya itu akan terpaut dengan keimanan ya. Dan satu hal Bapak dan Ibu, bahwa siswa belajar di rumah ini teramat banyak ya, banyak gangguan dari berbagai macam sisi ya. Oleh karena itu kita harus punya niat memberikan semangat secara ruhaniah kepada mereka ya. Dan salah satu semangat ruhaniahnya kita harus didasari dengan cara mahabbah. Kita mencintai, menyukai, menyayangi ya, dalam arti positif siswa-siswa kita, sehingga di situ ada kontak batin ya, ada sikap lembut ya, sikap ikhlas dari apa yang kita ajarkan. Insya Allah mereka ya, dengan sentuhan-sentuhan ruhaniah inilah ya, mereka bisa secara seksama. Jadi zaman sekarang ini sudah tidak pada tempatnya lagi. Mungkin kita mengajar dengan cara kekerasan fisik ya, atau mungkin sekarang dengan kekerasan bahasa pun ya sudah tidak layak lagi, tetapi kita dengan sentuhan batinnya ya. Dan siswa kita ini adalah sebagai aset kita. Mereka lah yang nanti suatu saat akan mendoakan kita. Artinya kita dan siswa kita itu memang saling
mendoakan, saling membutuhkan, termasuk hubungan baik dengan para orang tua, ya. Kemudian dalam setiap harinya kita belajar berdasarkan jadwal hanya sampai jam 11.45. Ya, kita manfaatkan dari jam 6.45 atau dari jam 7 sampai dengan jam 11.45 ini ya, supaya mereka betul-betul belajar efektif. Ya. Kemudian kita dalam satu aplikasi ya, yaitu Google Meet ya Bu yang kita gunakan. Nah, buat proses pembelajarannya atau buat meetingnya. Ya, dan itu langsung masuk ke dalam aplikasi yang tertuang di dalam web kita. Ya, website SMA Negeri 1 Tambun Utara. Nah, dengan masuk website itu ya, nanti di web itu akan kita copy atau kita simpan sebagai data fisik ya. Nanti kepada Bang Jai ada nggak ya? Ada. Mana tadi Bang Jai? Saya lihat ada fotonya. Ya. Tolong nanti di website kita ya ada bukti-bukti fisik, termasuk absensi. Absensi siswa yang hadir dan tidak hadir itu langsung masuk di website. Ya. Jadi ketika kita kalkulasi di setiap triwulan ya atau dalam setiap bulannya, kita bisa mengetahui siswa kita yang mana yang tidak masuk, mana yang masuk, dan harus kita segera ambil tindakan. Jadi anak mungkin 3 kali tidak masuk sekolah atau tidak tampil dalam layar monitor kita, itu harus segera ditayangkan informasi ya, ditanyakan ya, apakah melalui WhatsApp atau mungkin melalui, kalau sudah 6 kali dengan surat ya, atau dipanggil orang tua di sini ya. Nah, jadi kita harus menepis anggapan bahwa di luar sana di masyarakat beranggapan guru enak banget katanya digaji, tapi ngajar enggak, ngajar tidak, ke sekolah tidak, ya gaji terus. Itu anggapan mereka. Padahal sesungguhnya ya, kita tetap melakukan proses pembelajaran ya. Bahkan dengan cara daring inilah ya, lebih menguras pemikiran kita, bagaimana upaya dan usaha kita agar siswa paham. Jangankan melalui daring, melalui tatap muka saja sulit untuk mencapai 70% siswa itu paham, apalagi melalui daring. Ya. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, ya, dari mulai lembaga, kemudian teman-teman Wakasek, kemudian para wali kelas, para guru, ya, kalau kita sudah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ya, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan ini akan menjadikan keberkahan ya buat kita dan anak-anak kita. Nah, yang jelas saya ingin di semester genap ini harus ada peningkatan ya, peningkatan nilai, peningkatan akhlak perilaku ya, dan peningkatan prestasi akademik yang bisa mengukur grade sekolah kita. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu guru, bahwa kita mengajar ini ya sekarang bukan hanya jadi guru itu ya, bukan hanya sebatas tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita. Bahkan tupoksi kita sekarang semakin diperberat sesungguhnya ya, bukan diperberat sesungguhnya, tapi tuntutan pemerintah itu lebih maksimal terhadap kita. Bahkan ya ke depan sudah tidak ada lagi CPNS untuk guru ya. Maka kita harus bersyukur pada teman-teman yang sudah menjadi PNS, yang sudah menjadi aparatur sipil negara ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Sementara orang lain mungkin kena PHK ya di situasi pandemi seperti ini, dan kita alhamdulillah ya, insya Allah yang namanya ASN tidak ada PHK ya. Dan kita doakan teman-teman kita yang sekarang mengabdi di sekolah kita,
masuk dalam kategori P3K. Bisa bergabung dengan kita ya sesuai dengan masa kerja yang tidak terpisah. Artinya kalau mereka yang didata P3K itu harus continuous. Artinya paling tidak 5 tahun mereka tidak meninggalkan sekolah ini di tahun-tahun tengahnya. Harus terus menerus. Seperti itu. Dan yang terakhir lagi. Dari yang terakhir. Jaga hubungan baik ya kita dengan masyarakat, dengan stakeholder ya, dengan para orang tua ya. Kemudian juga dengan aparatur yang ada di sekitar kita, cari informasi tentang siswa kita ya, tentang lingkungan kita. Lebih-lebih sekarang di masa pandemi ini ya, yang konon kabarnya di bulan Januari ini semakin mewabah ya, semakin banyak yang terpapar. Oleh karena itu ya, perhatikan anjuran pemerintah, jangan sampai sekolah kita ini ya yang sekarang pandeminya cukup memprihatinkan ya, khawatir takut keluarga kita ada yang terkena kembali ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir batin ya kepada kita, keluarga kita, lingkungan kita ya, dan mudah-mudahan ya semuanya bisa keadaan sehat walafiat. Mungkin setelah ini ada pertanyaan? Ya. Mungkin sementara dari saya sekian dulu. Jika ada pertanyaan silakan dilanjut atau ada tambahan dari kurikulum Bu Eni ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sini? Sini aja. Pak Riki, berapa menit Bapak ngomong? Ada setengah jam nggak? Ada Pak. Ada Pak. Bisa. Bapak udah dimatiin ini? Belum Pak. Saya nyalain Pak. Ajur. Ada masuk suaranya Pak? Di sini ada suaranya. Udah terkopi, lanjut. Suara saya udah terdengar Pak Ajur? Suara saya udah terdengar? Sudah terdengar, saking terdengarnya sampai nguling-nguling. Lanjut aja lagi. Di tempat Bapak aja Pak? Ya sini aja. Saya udah terdengar katanya tadi. Iya. Iya. Itu kan Pak Winda situ kedengaran. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu Ajur? Iya sudah Ibu, dari tadi, dari pertama sudah terkopi. Sana ya. Udah tinggal ngomong aja di situ. Iya Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada suaranya. Ini pakai punya siapa? Punya yang lain? Jadi Paminda aja. Iya, Pak Jul. Iya. Udah ada suaranya? Udah ya, Pak Jul? Oh ya, makasih Pak Untung. Kalau udah kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rapat awal tahun pembelajaran meskipun lewat Zoom meeting. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan sedikit apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa hari ini kegiatan kita rapat, artinya KBM tidak ada. KBM tidak ada. KBM tidak tatap muka. Tidak tatap muka, dan mulai besok Bapak Ibu mulai suara saya masuk sini. Suenya yang sini Paminda aja. Ada di sini yang di itu Minda kan. Enggak kedengeran nggak barusan ngomong selama ini dia? Ada kan cuma itu. Coba dulu. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Untuk kegiatan besok hari Selasa, Bapak Ibu menggunakan jadwal yang seperti semester 1, namun kami mohon seperti yang tadi akan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu wali kelas untuk melakukan Google Meet di setiap pagi, terutama besok. Ya, jadi Google Meet besok wali kelas untuk memastikan bahwa anak-anak itu memang hadir dan menyampaikan informasi bahwa pembelajaran kita dilaksanakan dari berdasarkan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi Bapak Ibu wali kelas besok di jam 7.00 sudah mulai mengabsen siswa lewat Google Meet. Dan bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran, mungkin untuk sepekan ini yang Bapak Ibu harus sampaikan adalah memastikan bahwa anak memang ada di Google Suite yang sudah di semester kemarin. Dari absen, menyampaikan materi semester depan yang akan disampaikan apa, karena kita masih tetap ya Pak menggunakan kurikulum darurat. Iya. Jadi masih menggunakan kurikulum yang darurat yang sudah dikurangi KB-nya. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu sepekan ini silakan menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah tadi diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan mengacu kepada kalender pendidikan yang sudah di-share di grup SMA. Dan silakan mempersiapkan materi-materi dari otak, romes, sampai kepada RPP untuk sampai minimal 1 bulan ini. Untuk pembelajaran 1 bulan ini. Dan pekan depan, insya Allah, saya ini baru akan menggodok dengan Miss Yuli untuk menjadwalkan Bapak Ibu guru mapel untuk Zoom meeting seperti ini lewat Google Meet dengan anak-anak. Jadi kalau minggu ini Bapak Ibu ngasih materi, minggu depan kemungkinan ada jadwal pembagian untuk Google Meet dengan anak-anak. Jadi bisa menjelaskan materi secara langsung melalui Google Meet. Insya Allah anak-anak sudah dapat kuota, ini masih ada ya Pak, anggaran kuota. Iya. Dan gurunya juga alhamdulillah ini 3 bulan ini juga saya masih dapat, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama masih dapat. Dan yang ketiga, berdasarkan evaluasi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, maka saya di kurikulum akan meminta setiap bulannya laporan kepada Bapak Ibu. Karena tadi ada 20% siswa yang terkendala di tugas dan tugasnya sampai numpuk gitu. Ada 2-3 guru, kalau kali 15 sudah berapa tugas anak yang harus dikerjakan. Maka nanti setiap akhir bulan, setiap tanggal 1 sampai tanggal 5, saya akan menagih laporan kepada semua guru mata pelajaran. Adakah anak yang tidak tuntas selama 1 bulan belajar? Itu langsung kita tidak lanjuti. Jadi kita akan mencoba mengurangi yang 20% ini gitu, dengan cara seperti itu.
Jadi bisa membantu tugas-tugas anak kalau memang sebulan ini anak itu ada kekurangan tugas. Dan tadi yang keempat sudah arahan Bapak bahwa pembelajaran RPP semester 2 nanti coba Bapak Ibu kerjakan di sepekan ini. Dan kepada wali kelas sekali lagi minta bantuannya untuk di jam tadarus dan literasi untuk bisa Google Meet dengan anak-anak. Bisa Google Meet dengan anak-anak untuk memastikan bahwa anak itu bangun. Takutnya anaknya masih tidur. Nah, itu kan evaluasi dari pembelajaran semester 1 kemarin. Dan terakhir dari saya, titip pesan Bapak Ibu, mohon untuk pemberian tugas, materi, Bapak Ibu rancang sedemikian hingga karena di semester kemarin ada tugas dari guru mapel yang mungkin melampaui batas kemampuan siswa. Saya hanya mengingatkan, kalau memberikan tugas, itu waktu yang akan anak menyelesaikan tugas, itu kurang lebih 60% dari jam Bapak Ibu mengajar. Contoh, Bapak Ibu mungkin yang jam mengajarnya 4 jam 1 minggu. Kalau 4 kali 45 menit itu kan 180 menit. Nah, kalau Bapak Ibu ngasih tugas, tolong anak mengerjakannya kira-kira 60% waktunya dari situ. Gitu. Jadi kira-kira 100 menit. Kira-kira dengan 100 menit anak bisa dikasih tugas apa? Jangan anak disuruh bikin soal beratus-ratus misalnya. Kan itu nggak akan selesai dalam 100 menit. Jadi kecuali tugas akhir mungkin. Buat makalah, buat laporan penelitian, atau ada proyek. Nah, dalam bentuk proposal, mungkin itu bisa disimpannya di tugas akhir. Tapi kalau tugas selama ibu pembelajaran di Google Meet, di Guest Meet, saya mohon pertimbangan itu. Kalau Bapak Ibu yang ngajarnya 2 jam per minggu, 2 kali 45 menit kan 90 menit. Berarti tugas yang harus diberikan ke anak 60% dari 90 menit. Itu yang anak kira-kira bisa selesai 50 menit tugas apa gitu. Nah itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau ada kurang jelas, boleh nanti informasi selanjutnya akan saya sampaikan melalui Japri. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Jangan lupa itu absen WFH. Oh iya. Bapak Ibu juga jangan lupa absen WFH. Dan TRK-nya diisi. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Bapak Ibu langsung saja saya buka untuk tanya jawab. Silakan raise hand atau boleh bertanya lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi KBM-nya mulai besok diawali sama Google Meet oleh wali kelas masing-masing sambil ngobrol seperti ini aja Bapak Ibu anak-anak. Mungkin dimulai jam 7 sampai setengah 8. Bapak Ibu wali kelas siang ini mungkin menginformasikan kepada siswa gitu untuk pertemuan hari Selasa diawali dengan Google Meet dengan Bapak Ibu wali kelas untuk menyampaikan pembelajaran selanjutnya atau menyampaikan hasil rapat kali ini ya Pak ya? Yeah. Menyampaikan rapat hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada tambahan Pak dari Bapak? Ya. Aktifan dulu speakernya udah. Gimana Bapak udah? Bapak udah kan Pak? Udah aktif. Iya. Kedengaran di situ. Tambahan jadi pertama absensi harus tetap diisi melalui WFH ya, from home. Kemudian yang kedua ya isi absensi siswa yang hadir dan yang tidak hadir. Kemudian PRK-nya juga jangan lupa diisi dengan sebaik-baiknya. Dan kesimpulan akhir dari rapat kita adalah bahwa proses pembelajaran di awal semester genap ini ya belum dapat dilakukan secara tatap muka. Sekali lagi, belum dapat dilakukan secara tatap muka
sesuai dengan surat edaran nomor 72 tadi dari Kementerian Hukum dan HAM yang setelah dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, kemudian oleh Gubernur Jawa Barat dan ditindaklanjuti oleh Bupati dan Kepala Dinas Kabupaten Kota. Alasannya sudah saya kemukakan tadi, ya. Jadi bila ada masyarakat orang tua yang bertanya, ya tinggal menunggu keputusan selanjutnya. Surat edaran itu diberlakukan tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021. Selebihnya kita tinggal menunggu surat keputusan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan ditunggu sampai 5 menit. Ada yang bertanya? Kalau enggak udah. Sudah Pak? Sudah. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kepada Bapak Saiful Bahri untuk menutup rapat awal tahun pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah dan pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi dengan evaluasi yang sudah kita laksanakan di semester 1. Kepada Pak Saiful, silakan untuk memimpin doa mengakhiri rapat hari ini. Pada Pak Saiful Bahri, kami persilakan. Pak Juret, Pak Saiful, silakan dinyalakan mic-nya. Belum, Pak Saifulnya masih Masih dianu ya, Chan. silakan Pak Ipul. Apa? Hostnya di sini. Ini hostnya di sini. Ini. Oh, jadi host. Berapa jadi host? Kenapa jadi host? Oh, Ya udah bisa nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kegiatan rapat kita pada pagi hari ini kita tutup saja dengan bacaan pembukuran surat Al-Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala di tahun pelajaran 2021 di semester genap ini selalu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayul ihlamul Fatihah. Alhamdulillah syukur bismillah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabarak
وتعالى أنقل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في نعمه ودافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا والآفات وتقبل لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. النار والعفو الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا نكون من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة